Nah, di sini kita akan ngasih tahu spot yang bagus juga buat foto. Tadi udah kita kasih tahu di atas ya, ada 2 spot. Yang di luar itu yang pintu-pintu kebuka, sama yang di tengahnya itu ada pintu-pintu gitu ya. Ini dia nih yang bagus nih. Spot buat foto yang bagus di Lawang Sewu. Halo teman-teman, kali ini Aska lagi jalan-jalan ke kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, tepatnya hari ini kita mau ke Lawang Sewu. Ini sebagai wisata yang menjadi ikon juga di daerah Semarang sebenarnya. Kita sampai sini sebenarnya pagi-pagi banget. Sebelumnya kita sudah sarapan di rumah makan soto Kudus Mbak Lin. Teman-teman bisa cek nanti videonya. Juga tempat makannya deket banget dengan Lawang Sewu. Jadi kalau teman-teman datang dari Jakarta, Jabodetabek ke Lawang Sewu datang pagi, belum sempat sarapan, bisa sarapan di sana, soto Kudus Mbak Lin. Nah, ini penampakan luar Lawang Sewu bagus banget, emang ikonik banget gedungnya, khas kolonial Belanda. Jadi memang terawat banget gedungnya, sempat direvitalisasi ya sepertinya, tapi tetap mempertahankan bentuk aslinya Lawang Sewu. Nah, tadi kita lihat juga ada kereta api di sana, kereta api zaman dulu. Ini pemandangan dari luar pagar Lawang Sewu. Kita akan jalan untuk beli tiket. Nah, ini dia pintu masuknya. Karena memang masih kondisi Covid, kita harus scan Peduli Lindungi di sini. Dan ini loketnya. Kita sebelum masuk kita beli dulu tiketnya di sini. Tiket masuknya. Tiket masuknya per tahun 2022 itu ada kenaikan, yang mana dewasa itu 20.000, untuk anak kecil itu 10.000. Untuk anak bayi masih belum dihitung ya. Jadi masih free untuk masuk. Di sini kita dapat tiketnya itu sudah kayak print-printan gitu loh. Jadi sudah tercatat di sistem. Oke, ini dia. Jam bukanya Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5. Weekend dan weekday waktunya berbeda ya. Oke, ini tiketnya. Jadi itu ada barcode, nanti barcode itu kita scan di pintu masuknya. Ini startnya kita masuknya di sini. Jadi di sini kita akan masuk ke ruangan itu. Terus ada kayak antrian gitu ya. Jalur antrian. Nah, nanti kita akan scan tiketnya di sana. Nah, ini bentuknya, ini sudah Lawang Sewu. Sebenarnya Lawang Sewu ini adalah bangunan bersejarah ya. Dulunya itu punya kolonial Belanda. Dia itu memiliki tiga lantai gedung dan 1 lantai bawah tanah. Kalau nggak salah 2 lantai itu dulunya dijadikan sebagai perkantoran kereta api zaman Belanda. Dan lantai 3 itu sebagai kayak hall gitu aja untuk kumpul-kumpul ya. Dan yang lantai bawah tanah itu sebenarnya yang jadi penjara ya. Jadi kalau dibilang Lawang Sewu itu menyeramkan, banyak mitos, banyak mistisnya, banyak hantunya ya, karena memang dulunya di lantai bawah itu adalah penjara bawah tanah. Yang konon katanya dulu itu sengaja diisi air. Jadi penjara itu, orang-orang yang dipenjara di sana itu, dia itu kakinya itu terendam air. Selain terendam air, di sana tuh ada kerangkeng penjara gitu ya, dan hanya pas buat orang berdiri. Jadi orang itu nggak bisa duduk di penjara itu. Bayangin ya, zaman dulu orang di penjara di sana disiksanya itu seperti apa, nggak bisa duduk, terendam air. Memang air itu disengaja dialirkan di lantai bawah tanah itu sebenarnya untuk sirkulasi. Jadi biar lantai atas itu lebih adem, lebih sejuk gitu, sehingga dialirkanlah air di bawah lantai paling bawahnya itu ya. Nah, ini dia penampakannya. Jadi itu lantai 2 di atas dan lantai 3 juga ada di atas. Ini kalau menurut infonya sebenarnya Lawang Sewu ini pintunya nggak 1.000 sih. Dia ada sekitar 426 pintu ya kalau nggak salah. Nah, tapi memang karena bentuk jendelanya itu bentuk jendelanya itu kalau dari luar tuh kelihatannya kayak pintu karena besar-besar banget jendelanya. Dan dia jendelanya dibukanya bukan dibuka ke didorong gitu ya, tapi yang atasnya itu yang kebuka. Jadi uap tuh naik ke atas semua, sehingga menjadikan gedung ini terasa lebih sejuk
Seperti itu ya mungkin konsepnya dari kolonial Belanda dulu. Nah, ini kita coba naik ke atas. Untuk tangga yang ini lumayan lebar karena emang mungkin didesain sebagai perkantoran, jadi bisa dilewati untuk beberapa orang jika berbaris ya. Nah, ini Aska coba lihat yang di atas. Nah, Aska juga mau ngasih tahu lokasi yang bagus untuk foto. Jadi emang di sini ada beberapa lokasi yang bagus banget untuk foto. Kurang lebih ada 4 mungkin ya, ada 4 lokasi yang bagus untuk foto. Nah, di sini Aska mau kasih tahu lokasi apa yang mana aja yang bagus untuk foto. Nah, ini balkonnya di lantai 2 ini bagus banget ngelihat view Lawang Sewu secara keseluruhan. Jadi di tengah-tengah itu ada kayak lapangan gitu ya, lapangan. Terus ada pohon besar, ini pohonnya besar banget ini. Ini buat adem. Padahal panas banget ini kondisinya. Nah, ini dia spot pertama adalah di sini. Di pintu-pintu tadi itu bagus banget kalau kita foto. Ini spot kedua. Di dalamnya itu ada kayak pintu-pintu gini. Jadi kita kalau diri di tengah itu bagus banget buat fotonya. Palanya nongol gitu ya. Sama juga dengan pintu-pintu yang tadi di luar itu. Itu bagus kalau kita foto di sana. Pala nongol gitu ya, berjajar kita sekeluarga. Nanti juga ada dokumentasi zaman dulu. Zaman dulunya ini ada zaman dulu pas Indonesia dijajah Belanda ya. Nah, ini foto-fotonya. Kalau dulu tuh Lawang Sewu menjadi tempatnya kereta api. Bahkan sampai sekarang dihandle oleh KAI, Kereta Api Indonesia, untuk pengelolaannya. Nah, ini dia lantai 3 yang hall itu, tapi sayangnya di kesempatan ini ditutup karena perbaikan. Nah, ini tangganya lebih kecil ya daripada tangga yang tadi kita naik itu. Padahal sebenarnya ini tempat kayak kumpul gitu ya, tapi nggak tahu desain tangga itu lebih kecil. Di atas kita bisa ngelihat kota Semarang sebenarnya di balkonnya. Oke, setelah kita naik ke lantai 1 dan lantai 2, kita coba turun lagi ke taman yang tadi kita bilang itu loh, yang di tengah-tengah. Di sini taman itu ada tulisan Lawang Sewu, tanaman-tanamannya. Terus juga ada makanan CFC, tapi emang pas kita kesana masih belum buka tuh makanannya. Nah, ini nih kereta zaman dulu. Asli banget zaman dulu, zaman Belanda. Nggak tahu ini kereta barang atau kereta orang. Tuh ada tulisannya 1924 Warspur Amsterdam. Tuh. Jadi kenapa kita sering manggil spur ya, kalau orang-orang mungkin tahu ya, spur itu kereta ya. Jadi emang dari bahasa Belanda sebenarnya, Warspur. Oke, kita coba turun langsung ke sini. Nah, di sini kita akan ngasih tahu spot yang bagus juga buat foto. Tadi udah kita kasih tahu di atas ya, ada 2 spot. Yang di luar itu yang pintu-pintu kebuka, sama yang di tengahnya itu ada pintu-pintu gitu ya. Bukan pintu sih, kayak cuma perangkap pintu gitu loh. Ya, itu bagus banget buat foto. Nah, di sini juga bagus banget buat foto. Bisa foto di pohon ini, bisa juga bagus. Tapi kalau menurut saya ini dia nih yang bagus nih. Spot buat foto yang bagus di Lawang Sewu karena keren banget gitu. Apalagi kalau cuacanya lagi cerah, itu fotonya jadinya bagus banget. Di sini bagus untuk foto. Nah, ini kurang lebih pemandangannya kalau kita putar gitu ya. Nah, ini bagus banget fotonya di sini. Nah, ini juga itu yang ketiga ya. Nah, ini yang keempat nanti Aska mau kasih tahu di mana spot foto yang juga bagus. Nah, ini nggak tahu sebenarnya ini apa ini dia. Ada kayak batu kecil gitu ya, kayak tanda monumen gitu ya. Nah, itu udah bagus tuh sebenarnya. Itu bagus banget tuh buat foto. Tuh yang ada kaca cahaya itu. Nah, ini kaca itu ternyata ada ornamennya. Ornamen kayaknya sih masih zaman Belanda ini sebenarnya. Itu ornamennya bagus banget tuh untuk spot kita foto. Itu mungkin ada artinya, mungkin teman-teman yang mengerti artinya, maknanya ya bisa di-share lah. Nah, ini kita turun ke bawah lagi. Ini kita ada kayak apa nih, besi-besi gitu ya, kayak mungkin dulu sebagai tempat loket atau penerimaan barang atau penerimaan apa namanya, surat gitu ya. Tapi bagus banget ini, kayak masih dipertahankan dari aslinya, dari zaman dulunya. Oke, ini kita udah mau keluar. Kita coba cek dulu satu lagi yang apa yang teman-teman harus cek nih, kamar mandinya gitu ya. Kamar mandi ini kalau kita lihat ini masih mempertahankan kamar mandi zaman dulu, zaman Belandanya mungkin ya. Itu
Nah ini kayak cuci tangannya itu tempatnya tuh beda banget, itu gede banget itu kalau kita lihat itu. Dan memang kayaknya masih dipertahankan bentuk aslinya zaman dulu seperti itu. Nah ini yang lucu lagi nih, urinoirnya itu gede banget tuh, dari atas sampai bawah itu gede banget urinoirnya tuh. Itu mereknya apa tuh? Adaran atau apa gitu ya. Nah itu ini gini bentuknya nih. Jadi jangan lewatin kalau teman-teman mau ke sini, mau ke Lawang Sewu, coba cek juga di toiletnya. Nah ini dia kamar mandi nih, kamar mandinya juga gede banget ini, lebar ini pintunya lebar banget nih kalau teman-teman lihat langsung tuh. Jadi kayak masih mempertahankan bentuk aslinya ya. Nah itu kalau kita buka seperti ini bentuknya. Nah ini dia kamar mandinya. Nah kita mau keluar, kita coba cek dari sisi luarnya ya Lawang Sewu seperti apa. Nah, kebetulan memang ada apa nih, helikopter lewat di Lawang Sewu, jadi sekalian kita videoin aja gitu ya. Karena ya jarang-jarang mungkin ya kita lihat helikopter di Lawang Sewu, terutama buat saya yang baru pertama kali ke Lawang Sewu. Jadi oke lah untuk kita shoot gitu. Oke, ini kita coba cek sisi luarnya. Jadi tadi udah ya 4 spot fotonya yang bagus banget. Nah, yang ketiga itu yang tadi di tengah-tengah halaman Lawang Sewu. Yang keempat itu tadi tuh yang di kaca yang ada ornamen itu bagus tuh buat foto. Di sini juga sebenarnya bagus, cuma ya teman-teman yang bisa foto mungkin lebih tahu ya spot mana aja yang bagus. Tapi kalau menurut saya itu ada 4 foto yang bagus. Nah ini Aska lagi foto di keretanya itu masih kereta zaman dulu, masih zaman Belanda ini. Oke, kita sudah selesai dari Lawang Sewu, kita udah menyisiri Lawang Sewu, isinya apa aja. Sekarang kita mau cek kita parkirnya di mana sih gitu kan. Oh iya, sebelum sampai situ kita mau tahu ini. Jadi Lawang Sewu itu tepat di tengah kota Semarang, di dekat gedung pemerintahan kota Semarang itu. Jadi ada bulatan itu udah kelihatan teman-teman, itu Lawang Sewu di situ. Nah ini kita coba kasih tahu teman-teman parkirnya di mana, karena sebenarnya dulu itu boleh parkir di dalam, tapi sekarang itu kayak nggak boleh gitu ya parkir di dalam, jadi kita harus parkir di luar. Nah di sini kita parkirnya di pinggir sungai-sungai ini, biayanya murah kok, sekitar 10 atau 15.000 gitu per mobil. Oke teman-teman, gitu aja jalan-jalan Aska ke Lawang Sewu. Jangan lupa subscribe dan like video Aska. Teman-teman, jangan lupa di like, di komen, di subscribe YouTube channel Aska. Terima kasih. Bye bye.